kami sudah turun dari kapal ya. Tadi kami turun itu pukul 4:15 di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Yang mana berarti waktu tempuhnya dari Lembar sampai ke Banyuwangi itu kami naik kapal Parama dengan menempuh waktu yaitu 12 jam remisah seperti itu. Dan kami mau lanjut menuju ke lokasi bongkar bawang merahnya. Ini tidak jadi bongkar di Majalengka, melainkan bongkar di Nganjuk, tepatnya di Pasar Sukomoro seperti itu remisah. Kami bongkar di Pasar Sukomoro, tidak jadi bongkar di Majalengka. Nggak tahu kenapa, mungkin karena harganya nggak cocok ya seperti itu remisah. Oke, dan Mas Idris langsung menuju ke Juwana dan saya bersama Mas Timbul menuju ke Pasar Sukomoro Nganjuk. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Kiri. Melo. Remisa, ini saya sudah sampai di ruas tol Probolinggo Timur atau Leces ya, yang mana saya masih nunggu Mas Idris. Dan tadi di telepon kalau saya bongkarnya tidak jadi di Nganjuk atau di Pasar Sukomoro, dan saya dipindah tetap ke tujuan utama yaitu di Majalengka seperti itu Remisa. Jadi tidak jadi bongkar di Pasar Sukomoro ya, jadinya tetap bongkar di Majalengka. Tapi nggak tahu Majalengkanya mana, karena saya sendiri juga belum dikirimin Sherlock atau dikasih tahu Majalengkanya mana. Yang penting saya bersama Mas Timbul melaju dulu menuju ke Majalengka. Ini masih nunggu Mas Idris karena Mas Idris tadi di belakang ya, jadi nanti biar agak bersamaan. Namun Mas Idris karena bongkar di Juwana, jadinya Mas Idris nanti akan melewati jalur Pantura seperti itu. Dan karena saya bongkarnya ke Majalengka, jadi saya akan full loss tol Trans Jawa seperti itu Remisa. Ini tumben banget belum ada truk cabai yang nyalip saya tadi ya, mungkin saya yang kemalaman atau truk cabainya yang asli memang belum lewat, karena waktu menunjukkan pukul 23.00. Ini aturannya cabai dari Galean atau dari Situbondo itu jamnya masuk di ruas tol Probolinggo Timur ini Remisa. Tapi ini kok belum ada yang nyalip saya ya dari tadi, padahal saya tadi di ruas Pasir Putih itu sekitar jam 7:30. Wah, ini pasukan bawang merah semua ini. Itu pasukan bawang merah semua itu ya. Oke. Jadi saya mau nunggu Mas Idris terlebih dahulu sambil ngadem ban sejenak. Habis itu lanjut lagi Remisa.
ya. 10.31 atau setengah 11 siang kami sudah memasuki ruas tol Batang Pemalang, Remisa. Targetnya sore kami masuk ke Majalengka, tapi nggak tahu nanti Majalengkanya bagian mana. Kita lihat aja ya nanti, karena belum dikasih Sherlock ataupun dijelaskan Majalengkanya yang mana. Ini aja saya masih bingung apakah turun Kertajati ataupun turun di Sumberjaya nanti, Remisa. Tadi sempat disalip beberapa truk cabai ya, yang mungkin yang tadi baru saja nyalip saya itu yang berangkatnya di atas jam 12 malam mungkin, Remisa. Biasanya sih seperti itu, yang setarnya dari daerah Banyuwangi itu lebih dari jam 12 malam. Tol Trans Jawa Batang Pemalang, yang mana kalau dari barat setelah gerbang tol Kandeman itu kita dapat melihat pemandangan laut, khususnya di PLTU Ujung Negoro ya, Kabupaten Batang. Kalau ini pemandangan Pulau Kapuk, ini pemandangan Pulau Kapuk. Siapa lagi? Oh, Majalengka. Metu ngerti tole yang Pak ya. Oh ya, siap Pak. Pesan lauknya Pak Mas. Oh ya wes ya. Siap. Priye? Oh, di Sherlock wis metu Sumberjaya. Mumet berarti bakule. Ini namanya bakul mumet, terpisah. Disuruh keluar Brebes, baru keluar tol suruh putar balik lagi ke Majalengka lagi. Ini namanya kopior ya. Tadi ditelepon keluar Brebes dulu. Oke. Saya udah keluar Brebes, ini naik tol lagi nih. Wah, ini petugas tolnya nanti malah ngatain saya gila ini bisa-bisa ya. Wah, artinya buang-buang waktu mereka. Tadi tuh saya ditelepon, katanya suruh keluar Brebes. Siapa tahu di Brebes itu katanya cocok. Baru saya keluar tol, suruh putar balik lagi. Aduh, mumet ini nih, kakak Jatibul ini mumet ya. Yang kirim puyeng nih, sayanya puyeng. Sana sini, sana sini. Aduh. Ngomong. Bisa. Cukup sekian saja. Wah, salib Berianto set. Harus cari apa nih? Apa sih ya? Bro, wes ora sampai pikir. Berarti pokoknya pengen kudu bakar jaya, kudu Aris Putra, saya wes mesti. Exit tol Sumberjaya. Sumberjaya, Jatiwangi, Majalengka ya.
lokasi bongkar misal. Jalannya naik-naik kayak Meng Bawang. Delisen. Bongkare nang Ngastine misal. Hei. Bongkare nang Ngastine ya. Kakaknya Tarbin ya. Beta di sini. Beta. Ya, mau pulang nggak ke sana? Nggak mau pulang. Nggak mau pulang di sini saja. Oh, ya dingin di sini adem ya. Adem. Di sana panas. Panas sana itu. Wah. Jadi wong Jawa saja. Oh, mau jadi wong Jawa di sini. Nggak mau pulang ke sana. Nggak mau pulang. Alhamdulillah sudah sampai di Ridho Ilahi Red Union ya. Atau Ridho Ilahi Bawang Merah. Sudah sampai dengan selamat, alhamdulillahirabbil alamin. Bongkarnya di gudang yang kedua misal. Ini sebenarnya gudang yang satu ya, yang nomor satu tadi itu gudang baru, dan saya untuk bongkar dipindah ke gudang sini seperti itu. Nah, ini sebentar lagi proses bongkar. Camp. Sedang proses bongkar. Monggo untuk para warga daerah Indonesia bagian raya yang mau membeli bawang merah kelas super ya, kualitas super kok, kelas super, kualitas super bisa menghubungi apa tadi namanya, Ridho Ilahi ya, Ridho Ilahi yang berada di daerah Majalengka, tepatnya ini di kecamatan mana nih Mas? Sukahaji. Hah? Desa Candrasaya, Desa Candrajaya, kecamatan. Pasar juga anu Mas, lapak-lapak. Oh, lapak-lapak anak juga. Caringin anu Cikopo ada. Oh, Caringin ada, Cikopo ada. Ini semua di semua pasar ada ya. Ini bahkan kemarin sempat saya scroll di Google itu di daerah Brunei Darussalam, terus di daerah Singapura juga ada ini. Lapaknya dari Ridho Ilahi bawang merah ini ya, silakan. Nah itu cuman tinggal 3 karung. Nih memang pasukan bongkarnya, tenaganya super ya, Mas. Wah ini namanya Mas Radit. Mas Radit ini beliau adalah langsung yang bongkar ini ngebon dari Bima sana ya. Ini saya mau ngomong sama pakai bahasa Bima sana. Priye kabare? Apik. Oh iya, ini adalah salah satu bahasa Bima yang tren masa kini di era tahun 2022 ya. Kalau yang ini namanya Mas Khairuddin ya. Mas Khairuddin dengar-dengar kemarin asalnya dari daerah sana Maluku Utara Mas. Yo. Oh, kesininya naik apa? Berenang atau mungkin Naik ban ke laut. naik ban ditarik? Ya. Wah ini salah satu keajaiban dunia. Ini Mas Khairuddin ini dari Maluku ke sini naik ban ditarik, yang narik langsung ikan paus ya. Nih ini adalah salah satu keajaiban dunia. Ini beratnya bawang, 1 karungnya ini adalah 2 kintal ya, tapi dikurangin lagi. Seperti itu. Kalau itu beratnya 2 kintal lo pasti kecengklak. Nggak lain lagi. Dan itu yang di dalam ini namanya adalah Mas Robert ya. Nah ini Mas Robert ini berasal dari daerah Manokwari, yang mana
nyampe ke Majalengka ini, saya dengar-dengar itu kok beliau ini punya salah satu ilmu kekebalan, yaitu ilmu kebal wirang ya. Seperti itu. Itu ilmu kebal wirang itu sangat susah untuk dipelajari, tidak semua orang bisa, dan itu adalah salah satu keunggulan ilmu kebal wirang, yang mana ilmu kebal wirang itu mempelajarinya nggak cukup 1 sampai 3 tahun, bahkan sampai berabad-abad ya. Itu adalah Mas Robert, ada Mas Khairudin, ada Mas Radit ya, semuanya lengkap. Ini ada bawang-bawangnya, ini nanti yang mau langsung dikirim ke Cikopo. Untuk yang tali hijau sana, tadi kata Mas bosnya mau dikirim ke mana? Caringin, Bandung, seperti itu. Sebenarnya tadinya sih saya yang mau disuruh ke Cikopo sama ke Caringin, Bandung, karena Mas bosnya itu ngasih ongkos sangat mahal sekali. Saya itu masih mau dikasih ongkos 5 juta, tapi saya nggak mau karena saya disuruh jualan sekalian di sana. Mungkin kalau saya cuma dikasih ongkos nggak disuruh jualan, saya mau. Karena saya disuruh jualan sekalian, akhirnya saya tolak seperti itu Remisa. Oke, daripada Remisa semakin pusing mendengarkan saya ngomong panjang lebar yang nggak jelas, jadi sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi setelah bongkar karena juga itu sudah tiba waktunya adzan isya ya. Oke Remisa. Nah Remisa, jadi ini kami sudah selesai bongkar ya, dan kami sudah keluar dari lokasi bongkar tadi. Sekarang kami sudah berada di Jalan Raya Palimanan menuju ke Majalengka, atau jalur Cirebon menuju ke Bandung ya. Berarti Cirebon, Majalengka, Sumedang, terus Bandung, seperti itu. Dan kami mau menuju ke arah Palimanan. Ini sudah memasuki area Sumber atau mana ini sih? Saya juga kurang begitu paham ya. Ini masuknya daerah mana kalau sini? Pokoknya yang penting masih ikut Kabupaten Majalengka. Oh ya, masuknya sudah Kecamatan Sumberjaya. Berarti kami menempuh perjalanan di sekitar 4 hari ya Pak ya. Kami berangkat malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, dan Selasa berarti Minggu, Senin, Selasa. 3 hari 3 malam ya. Berarti berapa jam itu? 24 jam dikalikan 3, berarti 3 kali 24 jam. Karena memang lawannya itu kapal ya. Jadi kalau memang jamnya kami tidak ngepasin dengan kapal yang jamnya tepat, itu akan membuat waktu tempuhnya semakin lama. Walaupun jaraknya nggak akan bertambah atau nggak akan berkurang, cuman waktu tempuhnya akan semakin bertambah. Yang aturannya kami bisa masuk di cukup 24 jam kali 2 kali, berarti 2 kali 24 jam, paling cuma ditambah 10 atau 8 jam. Akhirnya kami harus menempuh waktu di 3 kali 24 jam ya. Berarti 3 dikalikan 24 jam, seperti itu Remisa. Memang karena waktu jaraknya yang lautnya sangat jauh ya, dan lawannya ini kapal, yang mana kapalnya tidak terlalu sering, tidak seperti kayak dari Ketapang ke Gilimanuk, melainkan yang ada itu sekitar 6 jam sampai 7 jam sekali. Kalaupun kami harus lewat jalur Bali, itu biayanya semakin bertambah. Jadi selisihnya itu kami naik kapal dari Lembar turun ke Padang Bay, Bali ya, sama dari kami turun, naik dari Lembar turun ke Ketapang, itu selisihnya di 500.000, itu paling minim ya. Makanya jangankan yang itu, kalau kami langsung turun di Surabaya aja selisihnya hampir di 1 juta misalnya. Jadi memang lebih irit, cuman kapalnya itu di waktu-waktu tertentu saja. Jadi tergantung dengan rezeki kita ya. Itu adalah salah satu alasan kenapa kami kok tidak turun di Bali, yang mana memang kapalnya lebih banyak. Tapi memang kalau kami turun Bali, itu selisih biayanya di sekitar 500.000. Bahkan kalau hitung-hitungannya kami turunnya langsung di Surabaya, itu selisihnya hampir di 1 juta, seperti itu Remisa. Dan ini kami sudah melakukan arah pulang. Jadi mungkin hanya sampai di sini saja ya penjelasannya. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan pengeluaran kalau kita turun di Bali, kita turun di Ketapang, kita turun di Surabaya, itu
setiap pengeluarannya itu beda-beda. Selisihnya hampir 500-500. Berarti kalau kita turunnya langsung di Surabaya, itu kita menang di sekitar 700.000. Seperti itu remisa. Jadi banyak sopir yang memang memilih untuk langsung turun di Surabaya apabila kapal apabila barengin dengan jam yang kapal Surabaya. Tapi kalau kelamaan sebenarnya ngeri juga. Kita nunggu kelamaan itu sebenarnya gak ngeri, dikarenakan apa? Yang kita bawa itu adalah bawang merah ya. Bawang merah itu dia teksturnya panas, mudah rusak dan mudah lembab seperti itu remisa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Yang pasti jangan lupa beli merchandise Bolawuk. Yang untuk info pembelian bisa melalui WA ataupun Shopee ya, seperti itu remisa. Tidak lupa saya doakan semoga remisa diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran juga keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Salam dari saya Rizal Gija dan sebelah saya ada Mas Timbul. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam filosofi nasi goreng. Jangan semangat dan tetap putus asa. Semoga remisa selalu diberi kesehatan, kelancaran dan keberkahan rezeki dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin.